Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikesha Syakira, kelas 4 Lamid. Hari ini saya akan presentasi tentang subtema 1 pembelajaran 2. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, diskusikan. Pertanyaan: apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A, menebang pohon. Gambar B, menanam pohon. Gambar C, menyakiti tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A, tidak baik karena dapat merusak lingkungan. Gambar B, baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Gambar C, tidak baik karena dapat merusak tanaman. Dampak bagi lingkungan. Gambar A, hutan menjadi gundul. Gambar B, lingkungan menjadi hijau. Gambar C, banyak tanaman rusak. Dampak bagi orang lain. Gambar A, hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Gambar B, orang lain bisa menikmati lingkungan indah dan udara segar. Gambar C, orang lain tidak bisa menikmati lingkungan indah. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Ya, karena menebang hutan berarti melanggar hak orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar B, tidak. Menanam tanaman justru membantu orang. Gambar C, ya, merusak tanaman berarti melanggar hak orang menikmati keindahan tanaman. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A, belum. Seharusnya mereka memanfaatkan hutan dengan bijak. Gambar B, sudah. Menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Gambar C, belum. Merusak tanaman tindakan tidak baik. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Menebang hutan. Gambar A, menebang hutan sembarangan harus dihukum. Gambar B, mengajak orang untuk menanam. Dan gambar C, tidak menyakiti tanaman. Sekarang lihatlah dirimu. Apakah kamu sudah memanfaatkan dengan bijak? Pertanyaan: contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Menyiram tanaman. Dampak dari sikapmu tersebut bagi lingkungan. Tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan, malas menanam tumbuhan baru. Dampak dari sikapmu yang belum bijak tersebut bagi lingkungan, jumlah tumbuhan tidak bertambah. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Saya akan membantu kakek untuk menanam tumbuhan baru. Ayo berlatih. Diskusikan dengan temanmu cara membuatkan bilangan desimal. 2,25 sama dengan 2,3. Kalau bilangan 5 dan seterusnya bisa dibulatkan atau ditaksirkan. 3,14 sama dengan 3,14. Kalau bilangan di bawah 5 tidak bisa dibulatkan atau ditaksirkan. Buatlah contoh soalnya. 1. Buatkan angka 35,8. 2. Buatkan angka 84,475. Lebih dekat ke manakah bilang 5,3 ke 5,0 atau 6,0? Jelaskan. Bilangan 5,3 lebih dekat ke 5,6 daripada ke 6,0. Maka 5,3 dibulatkan menjadi 5,0. Lebih dekat ke manakah bilangan 5,23 ke 5,20 atau 5,30? Jelaskan. Bilangan 5,23 lebih dekat ke 5,20 daripada ke 5,30. Maka 5,23 dibulatkan menjadi 5,20. Bagaimana melakukan pembulatan desimal? Jika pembulatan pecahan desimal sampai 1 tempat desimal, maka angka yang kita perhatikan adalah angka pada kedudukan per 100. Jika angka pada kedudukan per 100-nya adalah angka 5 atau lebih, maka perbulatan yang tepat yakni pembulatan ke atas. Namun apabila angka per 100-nya adalah angka kurang dari 5, maka pembulatan
yang tepat adalah pembulatan ke bawah. Bagaimana melakukan pembulatan ke per 100 terdekat? Apabila pembulatan ke satuan terdekat yang kita perhatikan adalah angka per 10. Apabila angka per 10-nya adalah angka 5 atau lebih, maka pembulatan ke satuan terdekatnya menggunakan pembulatan atau taksiran naik. Namun apabila angka per 100-nya adalah angka kurang dari 5, maka pembulatan yang tepat adalah pembulatan turun. Misalkan bilangan 2,456. Coba buatlah ke per 100 terdekat. Jelaskan alasanmu. Buatkan ke per 100 terdekat, buatkan dengan dua angka di belakang koma. 2,456 menjadi 2,46. Siti dan teman-teman melakukan observasi untuk mengukur tinggi tanaman di sekitarnya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Nama tanaman: jambu. Tinggi dalam sentimeter 136. Tinggi dalam meter dibagi 100 1,36. Pembulatan ke per 10 terdekat 1,4. Nama tanaman: mangga. Tinggi dalam sentimeter 125. Tinggi dalam sentimeter dibagi 100 1,25. Pembulatan ke per 10 terdekat 1,3. Nama tanaman: cocok bebek. Tinggi dalam sentimeter 33. Dibagi dalam meter dibagi 100 0,33. Pembulatan ke per 10 terdekat 0,3. Nama tanaman: mawar. Tinggi dalam sentimeter 56. Tinggi dalam meter dibagi 100 0,56. Pembulatan ke per 10 terdekat 0,6. Nama tanaman: melati. Tinggi dalam sentimeter 24. Tinggi dalam meter dibagi 100 0,24. Pembulatan ke per 10 terdekat 0,2. Temukan bilangan-bilangan desimal di sekitarmu, lalu mintalah temanmu untuk membulatkannya. Soal: panjang sebuah tali 12,3 meter. Tali tersebut akan dipotong menjadi 4 bagian. Panjang berapakah kira-kira? Jawaban: 12 bagi 4 sama dengan 3. Menjadi panjang masing-masing tali kira-kira 3 meter. Ayah membawa 3 buah semangka dengan berat masing-masing 2,7 kg. Berapakah kira-kira? 3 kali 3 sama dengan 9 kg. Ibu membeli terigu sebanyak 6 kantung dengan berat masing-masing 1,75 kg. Ibu ingin membagikannya kepada 4 tetangganya. Berapakah kira-kira? 6 kali 2 bagi 4 sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. Ayo mengamati. Ayo kita membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke bilangan bulat? Jika bilangan desimal lebih dari 5, maka bisa dibulatkan menjadi 1. Kalau di bawah 5 menjadi 0, contohnya 0,5 sama dengan 1 dan 0,4 sama dengan 0. 2. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 10? Perhatikan bilangan desimal yang menepati nilai tempat per 100. Jika nilai per 100-nya 0 kurang 4, maka per 100 tidak ditambah. Jika nilai per 100 5 kurang 9, maka per 10-nya ditambah 1 angka. 3. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 100? Dengan mengubah desimal tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya dilihat dari berapa banyak angka di belakang koma. Contoh, 0,2 sama dengan 2 per 100 kali 100 sama dengan 20%, atau 20 per 100. 4. Apa manfaat pembulatan bilangan desimal? Adalah mengurangi cacah bilangan di belakang koma ke bilangan terdekat,
Contohnya pembulatan dari bilangan 23,546. 5. Bagaimana apa manfaat pembulatan bilangan desimal? Mempermudah menentukan banyaknya angka penting-penting. 6. Bagaimana pembulatan membantumu memecahkan masalah dengan membulatkan hasilnya menjadi kesatuan terdekat. Ayo berkreasi. Sekarang diskusikan dengan kelompokmu bagaimana teknik membuat kolase. Siapkan barang berupa daun, batang tumbuhan, dan lem. Buat sketsa gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu. 3. Aturlah daun atau batang tumbuhan menutupi sekitar sketsa. 4. Perhatikan ukuran, perpaduan warna dan bentuknya. 5. Tempatkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambar dan menggunakan lem tempel dengan rapi. Buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.